dulu di sini sekilas saja. Jadi Pak Fautri ini adalah seorang certified trainer, ya, coach, HR profesional, dan juga punya gelar PMP. Saya pernah dulu ya, PMP itu adalah gelar Project Management Profesional. Dan teman-teman, malam ini Pak Fautri akan memberikan sebuah materi yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu HIRA, bukan hura ya, HIRA. High Return Activity. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Fautri, silakan. Thank you, terima kasih Pak Andreas. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang masih bertahan ini sampai 9:30. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ini di malam menjelang Lebaran ya, satu malam menjelang Lebaran. Insya Allah Lebarannya Senin. Oke, izin saya share screen Pak Andreas ya. Oke teman-teman, sebelum saya share screen, izin juga saya dahului dengan video sebentar. Oke, sudah terlihat di layar teman-teman? Pak Andreas sudah kelihatan ya? Oke, sebentar, soundnya belum kedengeran. Share screen, share sound. Yap. Suara kedengeran Pak Andreas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Kamaros, Direktur Utama dari PT Timah Investasi Mineral. Saat ini kita sedang melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dari kawan-kawan dari PT Timah Investasi Mineral agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Jalan leadership ini sangat bagus ya untuk diterapkan di perusahaan, karena untuk menjadi seorang pemimpin itu juga tidak mudah. Kita harus mementoring anak-anak buah kita. Jadi kalau menurut saya sih untuk pelatihan seperti ini worth it dan sangat bagus untuk kinerja perusahaan juga dan untuk individu karyawan sendiri. Yang capai adalah teman-teman peserta produktivitas pribadinya menjadi lebih baik, lebih meningkat, kemudian kepemimpinan pribadi diri sendiri lebih baik, dan pada akhirnya perusahaan akan mendapatkan hasil menikmati dari kemajuan peningkatan produktivitas dan kepemimpinan pribadi dari masing-masing anggota timnya. Kedua, juga harapan kami manfaatnya adalah dengan berkumpul anggota tim dalam waktu yang cukup panjang, frekuensi sampai 6 bulan, itu akan membuat mereka bonding lebih kompak dan lebih kuat membangun kebersamaannya. Apa aja sih Pak temanya Pak? Kalau boleh. Temanya ada mengenal diri sendiri, kemudian ada membangun komunikasi yang efektif, ada membuat goal yang smart, kemudian ada mengatur waktu dan memilih prioritas yang terbaik dalam pekerjaan dan kehidupannya. Baru saja ngikut soft opening ya, soft kickingnya dari coaching untuk motivasi, leadership dan atau kepemimpinan. Manfaatnya hari ini didapat kerasa banget ya. Mudah-mudahan aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, makin aware sama sekitar, dan bermanfaat untuk perusahaan. Oke teman-teman, itu video singkat mengenai program yang sedang saya jalankan di salah satu anak perusahaan BUMN.
Oke, malam ini kita akan bicara mengenai HIRA. Oke, HIRA ya, bukan HURA kata Pak Andreas tadi. Oke teman-teman, HIRA itu adalah High Return Activities. Oke, singkatnya perkenalan, tadi sudah disampaikan Pak Andreas, ini saya skip. Tapi ada LinkedIn profile saya di situ, izinkan saya sebelum lupa, nanti saya di chat nanti akan saya share ya teman-teman, oke. Ini beberapa corporate atau perusahaan yang saya pernah kerjasama dan membantu pengembangan leader dan leadership-nya. Yang terakhir tadi kita bisa saksikan bersama-sama sedang berjalan di PT Timah Investasi Mineral. Oke, teman-teman pernah ngalamin kayak gini seperti di gambar, kepala pusing, kerjaan banyak, mau ngambil kertas yang mana, map yang mana duluan, ya. Mungkin pernah, mungkin enggak, tapi kalaupun pernah, ya mungkin sudah tahu caranya, kalaupun belum, ya sama-sama kita cari tahu caranya supaya kita bisa memilih prioritas mana kita mau kerjakan terlebih dahulu, ya. Teman-teman, kita punya waktu dalam satu hari sama semua, saya, Pak Andreas, ada Pak Ian, Pak Kelvin, kemudian teman-teman yang lain kita dikasih sama Yang Maha Kuasa hanya 24 jam. Betul ya, nggak dilebihkan ya. Dan saya nggak bisa pinjem waktunya Pak Andreas, saya nggak bisa minjemin ke Pak Duyarko, saya nggak bisa nyimpen, saya nggak bisa makin tambah waktunya. Ya, seperti itu. Semua sama dapat 24 jam. Nah, karena sama dan setiap hari sebenarnya kalau kita bilang waktu itu umur kita angkanya nambah, tapi sebenarnya waktu kita di dunia berkurang. Dan selama 24 jam itu begitu kita kehilangan 1 detik, 1 menit, 1 jam, itu kita kehilangan kesempatan banyak. Nah, maka saya sering menyampaikan bahwa waktu itu sifatnya langka. Langka seperti burung jalak Bali yang ada di gambar, yang sudah harus dikonservasi, harus dilindungi. Nah, jadi sifat waktu yang langka tersebut ya harus melekat di kita harus lindungi penggunaan waktu kita. Itu semangat kita yang pertama. Karena langka, teman-teman, ada tahu ini foto siapa ya? Foto atau gambar siapa teman-teman ini? Saya nggak tahu kalau generasi milenial dan Z masih pernah baca kartun ini nggak ya? Donald Duck ya? Bukan, ini pamannya. Siapa Mbak? Paman Gober. Silakan open mic aja. Paman Gober, betul. Paman Gober ini pamannya Donald Bebek, paman Donald Duck. Hartanya crazy rich lah ya, kalau zaman sekarang crazy rich istilahnya. Dan pelitnya minta ampun, kalau ponakannya keluarganya mau minta bantuan tuh susah banget dikasih. Harus dikerjain dulu sama dia. Ya, Sultan Pak, itu istilahnya Pak. Sultan ya sekarang ya, Sultan Mas ya. Jadi luar biasa, pelit ya. Ya hak dia sih mau pelit apa enggak untuk bagi. Tapi itulah, kita analogikan waktu yang tadi langka, sepakat semua kan ya waktu itu langka, kita harus pelit makanya. Ya, jangan boros. Itu prinsip pertama yang saya sendiri masih belajar terus untuk berlaku pelit ya. Berlaku pelit terhadap waktu, oke? Nah, sama-sama kita lihat ke depan. Gimana sih pelit itu? Pelitnya seperti apa dan lain-lain. Tapi jangan kayak paman Gober banget, kalau tahu pelit bener deh. Ada orang kesulitan dimintai bantuan, nggak dikasih gitu ya. Harus kerja dulu sama dia, oke? Nah, karena langka, kedua kita harus pelit. Kita sering dengar dong, time is money. Waktu adalah uang. Siapa yang teman-teman sepakat bahwa pernyataan ini sependapat lah dengan pernyataan ini bahwa waktu adalah uang? Siapa yang sependapat, siapa yang enggak? Silakan teman-teman. Saya sependapat. Sependapat. Ada yang tidak sependapat? Awalnya iya tapi tidak. Untuk awalnya iya sependapat. Awalnya tapi sependapat terus enggak. Oh gitu. Oke. Bapaknya mendengarkan tutup. Ya. Saya sependapat, terima kasih pendapatnya. Saya sependapat dengan pernyataan waktu adalah uang dalam konteks penggunaannya, ya. Tapi waktu dalam uang adalah uang dalam konteks materialistis, saya juga kurang sependapat. Tapi maksud saya waktu uang adalah setiap waktu yang kita gunakan itu harus bermakna memberi manfaat. Ukuran yang manfaat makna yang kita bisa mudah untuk ukur adalah uang, seperti itu. Jadi
konteks penggunaannya. Bukan berarti apa-apa kita harus uang, tapi konteks penggunaannya bahwa apapun yang kita lakukan harus memberikan imbal balik. Itulah mindset dari HIRA tadi, High Return Activities. Oke. Nah, gimana sih cara ngatur prioritas kan gitu kan? Pertanyaan, gimana sih kita cara ngatur prioritas teman-teman ya? Orang bingung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pekerjaan seperti tumpukan stacking pekerjaan tadi. Mana yang mau kita lakukan terlebih dahulu? Mana yang mau kita tunda? Mana yang mau kita kerjakan besok? Mana yang mau kerjakan sekarang ya? Oke. Ya, tentunya kita harus pilih ya, kita set prioritas kita. Mana yang prioritas tertinggi, mana yang prioritas tengah, medium, mana yang prioritas terendah. Dari situ kita baru bisa melihat action apa yang kita akan pilih dan apa yang kita akan lakukan. Kunci utama dari setting atau pemilihan atau pengaturan prioritas adalah tujuan. Tujuan kita apa sih? Itu ya. Kita maunya apa sih? Nah, itu semua prioritas yang akan kita pilih itu harus bermuara ke tujuan yang sudah kita tetapkan. Jadi untuk bisa memilih prioritas, teman-teman, cek dulu sama kita sudah punya tujuan belum? Kalau kita belum punya tujuan, ya langkah pertama harus membuat tujuan dulu. Membuat goal, membuat target, seperti panah ini ya, harus tentukan dulu. Kalau tujuannya belum jelas, tujuannya belum tertulis, bahkan belum clear, kita bisa tahu mau kemana arah tujuan kita, ya akan jadi tantangan, akan jadi kesulitan saat kita untuk memilih prioritas yang mana. Dan itu pengalaman saya di kelas-kelas, yang kita bangun pertama adalah tujuannya dulu teman-teman ya. Untuk bisa HIRA, tujuannya dulu yang kita harus bangun secara jelas, spesifik, terukur, dan kita bisa capai. Kalau itu sudah terjadi, tujuan punya clear dan jelas, baru kita setting priority. Oke, jadi silakan teman-teman cek sekarang apakah sudah punya tujuan yang jelas apa belum, sudah punya tujuan yang smart atau belum. Kalau belum, di-improve ya, baru kita bicara prioritas. Oke. Ini foto saya ambil dari internet. Ini ada yang tahu ini apa? Atau di mana? Kalau mau coba tebak juga boleh, silakan open mic. Dubai. Dubai ya, dekat tetangganya. Di Mekah itu, Pak. Dia dekat Mekah, betul Pak. Berjarak 7 km dari Mekah. Ini di Jabal Nur, di Gua Hira ini ya. Ini Nabi Muhammad dulu menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dan beliau juga sering menyendiri di sana, berdoa untuk menenangkan diri ya. Dan namanya kebetulan Hira, Gua Hira. Jadi pas sama Hiranya saya, High Return Activities, untuk mudah mengingatnya ya, jadi Hira. Dan Nabi Muhammad juga tadi sering menyendiri di sana untuk menenangkan diri, untuk mencari ketenangan, untuk bisa melakukan action. Jadi mungkin beliau juga menenangkan diri di sana untuk menentukan prioritas mana akan dilakukan, mana enggak. Jadi saya ambil belajar dari situ bahwa untuk bisa kita menentukan prioritas, selain kita punya tujuan, kita harus cari tempat tenang dulu juga, supaya kita bisa mengetahui dengan jelas mana yang mau kita pilih. Ya seperti itu. Karena kalau di tempat keramaian kita mau setting prioritas biasanya sulit, terganggu, ada distraksi, ada interupsi. Ini foto luar biasa dari internet, sangat bagus sekali. Jadi ini malam hari dan banyak peziarah-peziarah yang datang ke Gua Hira tersebut ya, untuk tapak tilas perjalanan Nabi Muhammad. Oke. Nah, setelah kita punya tujuan, tadi saya singgung sedikit sebelumnya, kemudian lanjut kita harus punya time to plan. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad tadi contohnya, dan nabi-nabi kita yang lain ya. Teman-teman, ada nggak teman-teman di sini yang hadir malam ini sudah mengalokasikan waktu, paling enggak mungkin setengah jam, seminggu sekali, untuk merencanakan apa yang ingin dilakukan seminggu ke depan, sekaligus merefleksikan, mereview apa yang sudah dilakukan seminggu berjalan di belakang. Ada nggak teman-teman? Jenny, good. Ada. Terus Ian sudah lakukan juga ya. Kalau yang sudah, teruskan dengan baik ya. Kemudian kalau yang belum, coba dimulai. Bisa mulai dengan setengah jam dulu, paling lama sejam, pengalaman saya sudah cukup untuk kita melihat ke depan seperti apa ya.
harinya masing-masing punya waktu beda-beda. Ada yang senang Sabtu malam, ada yang Minggu malam, ada yang bahkan di Minggu pagi ya, sambil setelah olahraga dia melakukan time to plan. Pesan saya satu, time to plan sebaiknya betul-betul sendiri. Kalau ada istilah me time, ya kita lakukan sendiri. Kalau misalnya ada pasangan keluarga, ya minta waktu, jangan diganggu dulu. Yang punya anak juga minta jangan diganggu dulu. Tinggal sama orang tua yang kita waktu terpisah gitu ya. Betul-betul tolong lakukan. Jadi me time-nya untuk melakukan perencanaan seminggu ke depan, berdasarkan apa yang kita review seminggu berjalan dan seminggu belakang. Pastikan teman-teman punya time to plan. Good kalau sudah punya. Kalau boleh share Mbak Jenny, time to plan-nya hari apa biasanya Mbak? Kalau saya belum tentu, tapi berhubung karena saya juga barusan keterima kembali jadi budak korporat, jadi biasanya time to plan-nya holiday sih, weekend. Oke, good. Kok pakai istilah budak korporat Mbak? Iya. Iya, soalnya itu yang lagi ngetren juga kan istilahnya. Oke. Diganti Mbak, biar afirmasi yang positif. Iya. Kalau budak negatif, oke. Iya, karyawan. Thank you. Good. Weekend jadinya ya. Kalau Mas Ian sendiri? Di hari Sabtu biasanya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Pagi, sore, atau malam Mas? Pagi hari. Biasanya di hari Sabtu, pagi hari itu merencanakan untuk 1 minggu ke depan, itu mau bikin apa. Terus 1 minggu ke belakang tuh udah ngapain. Jadi kalau 1 minggu depan kayak mau posting apa nih di LinkedIn gitu ya. Saya mau ikut kelas apa gitu, webinar apa gitu sih. Oke. Keren. Terusin Mas, mantap banget. Bisa jadi inspirasi buat yang lain. Oke, lanjut. Ada yang pernah tahu konsep Pareto 20%-80%? Ada yang pernah dengar atau mungkin sudah paham juga? Tahu ya. Oke. Jadi yang saya pahami dari sedikit pengetahuan yang saya dapatkan, Pareto ini adalah konsep di mana kita harus fokus pada pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan hasil lebih besar. Dan hasil penelitian Pareto dan common saya temukan di banyak kegiatan industri, memang ini benar ternyata ya. Jadi contohnya di sales saja yang paling mudah untuk dipahami. Kalau kita punya 100 klien atau 100 customer, silahkan cek kebenarannya. Tapi saya yakin 90% di atas 90% mendekati kebenaran. Dari 100 klien yang kita punya, itu hanya sekitar 20 klien yang akan memberikan penghasilan, misalnya dari 100 klien ada penghasilannya 1M, ya. Nah, hanya dari 20 klien akan menghasilkan 800 juta. Ya, angka 20-nya itu variasi ya, bisa antara 15 sampai 30, tapi itu suatu keumuman atau common istilahnya ya, dari Pareto. Nah, itu terjadi juga di kehidupan pribadi kita. Silakan cek dari 20% kegiatan yang kita lakukan, itu pasti akan menghasilkan kurang lebih 70-80% dari hasil yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu kita harus fokus pada yang 20% itu. Kita harus cari tahu apa sih 20% itu. Karena akan jadi sia-sia kalau kita habiskan waktu di luar yang 20-30%, sementara memberikan hasil impact buat kita di bawah 80%. Ya. Oke. Ada yang belum tahu atau yang baru pertama kali dengar mengenai Pareto? Ada? Tahu semua ya? Nanti saya kenalin sama Pak Reto dan Bu Retonya. Oke, berdasarkan perjalanan konsep-konsep tadi, dari mulai waktunya langka, pelit, kemudian ada belajar dari Nabi Muhammad Hira, kemudian juga yang terakhir tadi kita ketahui bahwa ada Pareto. Nah, saya memberikan nama prioritas itu adalah HIRA, High Return Activities. Jadi suatu kegiatan, kalau bahasa Indonesianya mungkin yang bisa dipahami dengan mudah, kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak tinggi buat kita. Return. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar sering yang apalagi di finance, ROI, Return on Investment. Nah, ini sebenarnya sih bahasa lain dari Return on Investment. Jadi Mbak Jenny tahu ya? Yeah. Oh ya, oke. Jadi kalau kita investasi sesuatu, dihitung baliknya berapa. Nah, ini sama. Kira begitu, kita melakukan sesuatu, impact-nya berapa besar, ya. Gimana kita cek, gimana kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu masuk kategori HIRA? Ada 3. Yang pertama, dari listing kegiatan yang kita tadi rencanakan untuk seminggu ke depan, tadi teman-teman di time to plan, coba cek.
tanya sama diri sendiri, apakah list kegiatan tersebut atau kegiatan tersebut memiliki dampak, memiliki impact, atau dampak langsung terhadap tercapainya tujuan. Kalau iya, dia masuk hira, kita bisa lanjutkan. Kalau kita ragu-ragu, kita cek dulu. Kalau kita yakin, oh nggak ada hubungannya, tujuan saya dalam sebulan ini akan dapat sales segini, ketemu orang segini, tapi ternyata kita cek ada 2 kegiatan nggak berhubungan langsung terhadap capai tujuan, ya boleh kita coret. Kalau ragu, kita simpan dulu, ya seperti itu. Yang kedua, ibaratnya ini saya ambil gambar di Mandalika nih. Terima kasih buat fotografer yang memberikan menurut saya cukup luar biasa. Tapi saya juga bukan Mandalika, mungkin di Qatar nih ya, karena malam mainnya ya. Ini malam di GP Qatar. Jadi kegiatan-kegiatan yang membuat kita semakin dekat dengan tercapai tujuan. Cek. Kalau tadi pertanyaan pertama, kegiatan-kegiatan yang memberikan impact dan dampak terhadap pencapaian tujuan, kalau itu dipenuhin, oke, berarti hira. Kalau belum, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini kegiatannya membuat kita semakin dekat dengan tercapainya tujuan nggak? Mendekatkan kita ke finish lebih cepat nggak? Nah, kalau jawabannya iya, yes, itu berarti adalah hira. Ya. Kalau 1, 2 belum dipenuhin, kita cek yang ketiga. Ini foto Marquez di Mandalika yang kecelakaan, dia 4 kali terbang, crash, dan akhirnya nggak bisa ikut lomba. Yang ketiga, analogi dari Marquez ini adalah hira itu tanya, ini kegiatan benar-benar penting nggak buat kita? Jadi selain ada punya impact dampak, yang pertama, kedua mendekatkan ke tercapaian tujuan, ini kegiatan benar penting nggak? Misalnya, lagi sibuk kerja teman-teman, ngejar goal, ngejar target, sudah dekat finish, tiba-tiba ditelepon dari rumah, orang tua sakit. Penting nggak teman-teman itu? Penting ya? Maaf nih Kak, saya boleh tanya sedikit nyelipin ya Pak. Jadi kalau udah menyangkut dengan orang tua ya, mau tidak mau ya pasti lebih prioritas pada orang tua, mungkin juga ya sangat dilematis juga ya, si malakama. Jadi masalah satu yang mana yang harus dikorbankan, udah menyangkut orang tua ya, mau tidak mau mungkin ada kepentingan yang menguntungkan kita korbankan, bagaimana Pak? Iya, boleh disimpan dulu pertanyaannya Pak, nanti di terakhir kita jawab ya. Siap. Ya, saya memorize, saya akan pastikan kita diskusi mengenai itu. Tapi thank you Mas ya. Oke. Jadi contoh tadi Marquez ini, kalau orang tua ada sakit, telepon sakit, dan sakit kita tahu sangat-sangat kritis, buat saya pribadi ya kita harus pilih yang itu. Itu penting banget ya. Kita tahu orang tua kita berkorban untuk kita dulu, ayah kita banting tulang cari nafkah untuk menyekolahin kita, kasih makan ya. Saat mereka kritis ya nggak ada pilihan buat saya ya, kita harus kembali ke sana. Dan ibu kita lagi sakit kritis dan lain-lain, itu harus pilihan itu. Ada kerabat dekat sangat, anak, istri dalam kesulitan dan dalam petik mengancam jiwa, yang menurut saya itu penting. Oke, nanti kita diskusi lanjut. Jadi cek 3 itu, saya ulang ya. Pertama, apakah kegiatan kita memberikan impact dan dampak langsung terhadap tujuan yang mau kita capai. Kedua, apakah kegiatan itu mendekatkan kita ke garis finish, ke tujuan kita. Dan ketiga, apakah kegiatan benar-benar penting. Ya. Nah, gimana sih kita untuk bisa hira? Dan 4 langkahnya. Yang pertama, catat dan rencanakan setiap kegiatan yang akan dilakukan atau yang dilakukan. Nah, ini sebuah tantangan, saya juga masih belajar terus. Di time to plan saya biasanya kalau nggak malam minggu sore, itu selalu catat seminggu ke depan mau ngapain. Nah, kadang-kadang ada godaan untuk memaksakan kepala, udah ingat di kepala deh, nggak ditulis gitu ya. Tapi saya terus mencoba memaksakan diri untuk menulis. Tapi ada aja godaannya. Tapi once sudah rajin ditulis, itu akan lebih mudah. Karena otak kita bisa dipikirnya lain gitu ya, nggak capek untuk ngafalin apa yang mau dilakukan di minggu ke depan. Dan sekarang ada Google, bisa dipakai Google Calendar, any aplikasi lah, saya sudah cukup banyak kita bisa manfaatkan. Sehingga otak kita tadi bisa dipakai untuk, kalau bahasa kerennya, mikir-mikir hal yang lebih strategis. Ya, waduh, keren banget ya. Oke, kedua, setelah kita rencanakan, ini yang sering lupa. Saya juga masih lupa. Kita sering lupa alokasi waktu durasi nih, durasi. Jadi misalnya Senin nanti saya mau ngapain,
ada mungkin 5 kegiatan. Ini durasi sudah lupa. Ya. Padahal durasi ini dari sisi HIRA sangat-sangat penting. Kalau kita terlalu lama di suatu kerjaan yang bisa selesai dalam sejam, kita 2 jam, udah kita HIRA-nya udah nggak optimal. Jadi penting saat kita melakukan nomor 1, ringkasan alokasinya berdasarkan pengalaman sebelumnya kita harus tulis. Oh, saya mau buat proposal penawaran program pelatihan ini ke PT ini. Setelah sejenisnya dulu ada, nah kita bisa ukur, oh ini harusnya setengah jam selesai. Ya kita disiplinkan diri setengah jam selesai. Lanjut kegiatan kedua, oh saya harus telepon beberapa prospek, beberapa calon customer yang dari 5 ada 3 mau saya prioritaskan karena sudah mendekati kita bisa submit proposal. Pengalaman saya sebelumnya mungkin dari satu customer kita bisa ngobrol sekitar 15 menit. Berarti alokasi waktu 45 menit kali 3 sampai sejam ya. Nomor 2 ini penting. Menurut saya sangat-sangat kritikal karena biasanya kita jarang lakukan. Kita biasanya buat list kegiatan tapi durasinya suka dilepas ya. Oke. Yang ketiga, setelah itu kita prioritaskanlah mana yang kita mau dahulukan, 1, 2, 3. Cara gimana? Di nomor 4, kita evaluasi identifikasi solusi. Tadi, kalau dia tidak berhubungan langsung dengan dampak, dengan impact, tidak mendekatkan dengan garis finish, tidak benar-benar penting, ya harusnya pilihannya di A, kita stop ya, eliminate. Kalau ada saru-saru sedikit, ya kita sederhanakanlah, kita kurangin. Kalau bisa kita di tim ada yang delegasi, kita delegasikan. Oke. Ini matriks yang saya yakin semua dari kita sudah tahu. Di inisiasi atau ide ini, matriks ini dikeluarkan dulu oleh Presiden ke-34 Amerika Serikat, Eisenhower, dan matriksnya juga, matriks Eisenhower dipakai di banyak pelatihan pengembangan self-development, dipakai di Dunamis, dipakai di Dale Carnegie, dipakai di mana-mana matriks ini. Matriks penting mendesak, matriks penting tidak mendesak, matriks tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Saya bedakan dengan warna kuning, hijau, abu-abu, dan merah. Saya kutip dari Stephen Covey, dia menggunakan ini juga, Dunamis. Jadi kalau yang kuning ini penting mendesak, ini keharusan. Gitu gampangnya. Kalau yang hijau, penting tapi tidak mendesak, itu ideal. Tidak penting mendesak itu tipuan, tidak penting tidak mendesak sia-sia. Nah, yang kita mau kejar adalah di hijau dan kuning. Sebenarnya kalau mau hidup kita less stress, ya kita harusnya banyak di hijau. Kalau kita masih terlalu banyak di kuning, hidupnya panik terus. Besok ngapain, gitulah kurang lebih ya. Karena harus. Kalau ideal, sesuatu harus kita bisa jauh in the future, seperti itu. Oke, kita lihat satu-satu teman-teman. Contoh beberapa hal yang penting mendesak, tentunya terkait krisis, kedaruratan, ada tenggat waktu, itu krisis. Apa itu penting mendesak? Kuning, keharusan. Mau nggak mau harus kita kerjain, nggak ada pilihan ya. Kalau nggak dikerjain ya kita kehilangan kesempatan, kehilangan revenue, kehilangan waktu bertemu dengan orang keluarga yang terdekat tadi dalam kritis misalnya ya, harus sedang sakit keras, kalau kita tidak bisa luangkan waktu untuk menemuinya karena kita tidak taruh di kuning, ya kita kehilangan kesempatan untuk bisa menemuinya sebelum meninggal misalnya ya. Kemudian bicara hijau, ideal, ini bicara persiapan, tadi seperti time to plan, seminggu ke depan kita mau ngapain, itu masuk ideal. Pencegahan, bangun hubungan ya dengan relasi keluarga itu sebaiknya masuknya adalah di penting tidak mendesak. Artinya membangun hubungan itu harus direncanakan. Jadi bukan kaget-kagetan kayak di LinkedIn misalnya. Tiba-tiba lihat orang ini pengen kenalan, ya itu berarti masuknya di keharusan. Nah kalau kita belajar yang diajarkan Pak Andreas tadi malam ya, masalah mengenai personal branding, bangun hubungan, yaitu direncanakan. Saya belajar dari Pak Andreas itu, kita seminggu ini mau hubungin berapa orang, mau kenalan berapa orang, itu kita rencanakan. Ya, jadi masuk di hijau. Kemudian rekreasi bersama keluarga contohnya. Saya highlight rekreasi bersama keluarga, bukan sendirian ya. Kalau rekreasi sendirian itu menurut saya bukan masuk penting tidak mendesak, tapi ada kata kuncinya bersama keluarga. Jadi kita termasuk seperti bangun hubungan juga. Itu masuk di penting tidak mendesak.
ya, masuk di ideal. Tidak penting mendesak atau tipuan, interupsi. Nah, contohnya seperti apa? Sehingga dia tidak masuk kategori hira. Teman-teman yang kerja, saya dulu juga seperti itu, masuk kantor mulai kerja jam 8, karena masuk ke mepet, telepon 5, masuk kerja, duduk, teman sebelah tiba-tiba nyamperin. Pak Fautri nonton nggak kemarin Chelsea lawan Liverpool? Nah, Chelsea mainnya nggak bagus ya sampai kalah ya, nggak gitu kan. Terus saya nyambung tuh, iya ya si ini mainnya, si Salah keren banget itu. Cuma dia kurang baik baru final Piala Afrika. Teng jam 8.05, 8.10 masih ngobrol itu. Kita ngerasa kerja tuh 15 pertama, tapi ternyata enggak, kita ngobrolin hal lain yang nggak penting. Tapi seakan-akan mendesak. Ya, itulah salah satu tipuan, hati-hati. Kemudian laporan-laporan yang nggak perlu. Kita perlu cek setiap laporan diminta oleh atasan kita, oleh pimpinan, kita harus cek juga apakah ini, again, ada hubungan dengan tujuan organisasi kita, ada hubungan dengan tujuan dengan departemen kita, ada impact-nya apa enggak. Kalau enggak, kita boleh dong challenge, Pak, laporannya seperti nggak perlu, Pak, nggak ada manfaatnya. Karena kalau kita lakukan buat itu, habiskan waktu 1 harian, dan ternyata nggak dipakai, nah, sayang. Saya ngalamin, ya, saya ngalamin. Sebagian kita kerja udah capek-capek, atau cuma masuk laci doang, ya, diminta laporan yang baru. Nah, kalau kita punya visi terhadap matriks ini, terhadap hira tadi, kita harus mulai berani ekspres bahwa, Pak, ini nggak tepat, Pak. Kita harus seperti ini, ya. Kemudian rapat, ya, ini di banyak tempat, ya, contoh saya juga, kita punya istilah dulu, kepanjangan dari perusahaan saya tuh, meeting terus jadi habit, gitulah, gitu ya. Satu hari bisa ketemu 2-3 kali meeting. Nah, ini juga butuh keberanian teman-teman ya. Dari kalau kita hanya sebagai di rapat diundang hanya sebagai pendengar, kita berhak untuk menolak ikut rapat tersebut. Coba lakukan. Kita berhak menolak ikut rapat tersebut. Tapi kalau kita memang diundang sebagai narasumber, diundang untuk sebagai collective decision making, kita wajib hadir. Tapi kalau sebagian besar sih enggak. Karena suka dikumpulin banyak departemen, tapi cuma satu departemen sebenarnya punya tanggung jawab. Yang lain cuma dengerin, akhirnya main HP, akhirnya tidur. Nah, itu ya, itu kan tipuan. Kemudian contoh yang terakhir adalah kita suka ngurusin masalah orang lain. Ini gossiping, gosip-gosip ya, tanda petik gibah-gibah. Oh, si Anu kemarin mobilnya baru, si Anu baru jalan dari mana, suka ngurusin masalah lain. Nggak mudah, apalagi di negara kita Asia senang ngumpul gitu ya, tapi kita upayakan dikurangin karena ini tipuan. Yang terakhir adalah yang merah. Udah nggak penting, nggak mendesak, kalau kita kerjain kan sia-sia. Hal-hal yang remeh, ya, yang nggak bener-bener nggak perlu. Telepon WA nggak relevan, ya. Ini orang kita yang diganggu. Siapa yang sering sehari bisa terima lebih dari 5 kali telepon dari kartu kredit, asuransi, dan lain-lain. Yang kalau nggak diangkat nyala mulu, kalau diangkat kita harus ngabisin waktu semenit untuk bilang sorry saya nggak perlu, saya nggak butuh ya. That's something that kita perlu cari solusinya. Kemudian sosmed berlebihan, TV berlebihan, hangout ya keseringan juga itu menjadikan kita masuk di merah. Oke, kita lihat contohnya deh. Keharusan itu seperti kita pemadam kebakaran ya, ada api kita harus bakar, harus padamin, nggak ada pilihan, ya nggak ada pilihan. Kan nggak mungkin kita biarin nonton doang ya. Solusinya kalau ketemu di matriks yang kuadran kiri atas keharusan ya, pilihan cuma satu, kerjakan, selesaikan segera, udah nggak ada pilihan lain. Nggak boleh menunda, kerjakan, selesaikan segera ya. Kemudian yang kedua, ideal. Nah ini sih mimpinya kita semua nih, ideal ya, mimpinya kita semua. Kita duduk bareng, bicara masa depan dan lain-lain ya. Solusinya ya tadi kita pikir masa depan. Yang tadi seminggu sekali itu udah pilihan terbaik buat teman-teman. Salut buat teman-teman tadi Mbak Jenny, Mas Ian dan teman-teman yang lain bahwa sudah meluangkan waktu sekali dalam seminggu untuk berpikir seminggu ke depan. Ya itu sudah pilihan luar biasa. Oke. Nah ini yang tipuan tadi saya gambarkan contoh tadi. Ada yang ngalamin kayak gini tadi nggak? Tiba-tiba menjelang istirahat siang datang, pagi-pagi udah ngobrol gitu, menjelang sore pulang disamperin gitu ya. Nah, solusinya teman-teman untuk ngadepin yang begini, tuh Mbak Jenny sering ya. Nah,
Kita harus berani berkata enggak, berkata no. Gampang? Susah. Apalagi teman dekat. Teman dekat udah sohib itu tiba-tiba oh, sombong lo udah ngobrol sama kamu kan gitu ya. Tapi kita harus mulai berani bilang enggak. Bilang enggak tuh begini. Boleh nggak nanti istirahat makan siang kita ngobrolin Chelsea Liverpool? Boleh nggak nanti siang baru kita pas sambil makan siang ngobrolin film Spider-Man yang kemarin kita tonton? Boleh nggak nanti sore jam 5-an deh sambil kita ngopi, kita ngobrolin itu tuh, kamu katanya ada masalah sama pacar kamu ada masalah dengan bisnis kamu, nah gitu ya. Harus mulai berani berkata enggak. Awalnya pasti dibilang sombong, awalnya dibilang, aneh katanya. Tapi selama itu nggak ada hubungan sama tujuan, goal yang kita mau capai, baik goal pribadi, goal departemen, goal perusahaan, ya kita harus berani bilang enggak. Oke? Nah, ini yang merah. Jangan sekarang hidupnya kan di sini semua ya. Sorry, kelihatan nggak HP saya. Nah, di sini kan ya. Our life here. Bisa 24 jam, kalau nggak tidur ke sini. Kadang-kadang tergoda bawa ini ke WC. Saya juga masih kegoda tuh. Karena ngerasa ada yang penting mulu, bawa ke toilet gitu ya. That's okay, tapi not really okay. Jadi hati-hati. Kalau kita sampai terjebak sosmed, saya sempat jujur, waktu TikTok heboh, saya hampir tiap malam lihat TikTok. Tapi setelah saya lihat analisa tadi dengan Hira tadi, ya nggak ada impact-nya buat tujuan saya mau jadi coach, mau jadi trainer, mau bantu banyak, nggak ada yang ternyata impact-nya nggak Pareto tadi ya. Saya tinggalin. Jadi mungkin udah berapa bulan ini saya hampir nggak pernah buka TikTok. Jadi kita harus betul coba. Kalau nggak, ada TikTok, ada IG, ada belum apa lagi IG, TikTok, WhatsApp ya, semua itu. WhatsApp biasanya siapa yang punya grupnya sampai 10 grup WhatsApp? Ada grup SD, grup SMP, grup SMA, grup komplek, grup lebih dari 10 malah. kuliah. Banyak, Pak. Banyak banget. Banyak, ampun. Nah, kita harus pilih mana grup yang kita mau aktif, mana grup yang kita mau pasif. Ya. Karena kalau kita live group juga ada sosialis, kita ada impact sosial dianggap sombong. At least pilihannya aktif dan pasif. Yang kita betul pilih mau konsen, sering baca, sering buka, sering respon. Yang lain silahkan kita pasif. Kalau enggak, habis waktu 10, kalau kita ngabisin waktu 10 menit, udah 100 menit. Kita lakukan 3 kali, udah 300 menit. 300 menit itu berapa jam? Berapa jam ya? 300 bagi 60, 4,5 jam lebih ya? 4 jaman ya? Nah, kita 24 jam, tidur 8 jam, kurang itu udah habis waktu kita. Jadi tolong hati-hati. Jadi solusinya, ya kita berhenti lakukan yang menurut kita nggak ada impact-nya seperti saya dicontohkan. Saya sempat terjebak, suka lihat TikTok, dan sempat tergoda untuk buat akun, tapi ternyata nggak ada impact-nya setelah saya berhenti. Dan setelah berhenti ya nggak ada sesuatu yang merugikan, malah saya punya waktu lebih produktif untuk kerjakan yang lain. Ya, oke? Most of us spend too much time on what is urgent and not enough time on what's important. Sebagian besar kita, teman-teman, termasuk saya, sering menghabiskan waktu untuk hal yang mendesak, sampai nggak punya waktu untuk mengerjakan yang penting. Ya, ini fakta dan saya alami sendiri. Kita harus rubah. Tadi masuk ke kuadran hijau, yang penting tidak mendesak. Jadi jangan semuanya firefighting atau kebakaran. Oke? Oke, teman-teman. Akhir dari saya, buat teman-teman yang antusias, ingin stresnya berkurang, ingin lebih produktif, ingin bisa mengatur prioritas, silakan hubungi saya di WA 0811-101-4869 atau email, atau di LinkedIn saya. Jadi thank you Pak Andreas sudah share LinkedIn account saya di chat. Monggo teman-teman yang tertarik dan antusias untuk saya ulang, yang antusias ingin stresnya berkurang, ingin lebih produktif, ingin bisa mengatur prioritas, let's kita diskusi. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup ini. Kalau ada pertanyaan, yuk kita diskusi. Saya kembalikan ke Pak Andreas. Thank you Pak Andreas. Ya, terima kasih Pak Fautri. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya langsung raise hand. Ya Pak Ian, langsung saja. Oke, terima kasih Pak Fautri. Tadi ya untuk yang bagian ketiga, warna ketiga dan keempat itu emang agak membingungkan ya. Ya. Untuk membaginya. Apalagi kalau misalkan yang
datengin itu diskusi itu lebih tinggi dari kita gitu ya. Yang tipuan itu ya. Ya. Posisinya contoh kayak manajer atau bahkan level direktur gitu ya, yang datang terus ngajak awalnya diskus terkait kerjaan, tapi lama kan yang ngegibah juga, ngibahin kenapa ini nggak dikerjakan. Nah itu untuk nyetopnya itu kan cukup perlu ada trik khusus ya, dan itu kadang kita nemukan momen itu juga langka gitu ya, agak susah. Itu yang pertama, bagaimana sih kita untuk nyetopnya itu supaya lebih cepat gitu. Oke. Yang pernah saya lakukan yang pertama. Terus yang kedua dari yang terus satu lagi Pak, yang di sia-sia tadi yang warna merah, kita kan juga aktif nih di LinkedIn. Nah LinkedIn itu salah satu media nih, sosial media maksudnya ya. Nah LinkedIn ini masuk kategori penting tapi tidak mendesak atau yang lebih ke sia-sia ya? Oke, sip. Udah dua ya? Udah, ya siap. Yang pertama gimana triknya ya ngadepin atasan kita yang tanda petik akhirnya menginterrupt pekerjaan kita ya. Oke. Yang pernah saya lakukan adalah saat kita sudah sampai titik harus menyampaikan, kita akan bilang aja Pak, maaf ini saya sedang mengerjakan yang Bapak minta kemarin, dan Bapak kan minta kan jam 12 siang ini selesai Pak. Bisa nggak saya selesaikan sekarang gitu. Kita balikin ada goal yang dari mereka aja gitu. Dan biasanya work seperti oh iya Pak Fautri. Iya, nanti kamu telat ya. Besok akan kembali seperti itu. Dan akan pergi dengan sendirinya. Jadi yang sering dan pernah saya lakukan seperti itu Mas Ian. Jadi coba seperti itu. Pak, saya sedang di tengah sesuatu dan Bapak yang minta kemarin, saya sudah hampir selesai. Ya, ini telat 15 menit, mungkin saya bisa selesaikan kalau ini. Nah, biasanya mereka akan ngerti. Oh iya, oke. Gitu Mas. Not simple, tapi works ya. Jadi kita balikin sama kepentingan dia. Kalau kita balik kepentingan kita, pasti dia marah. Jadi kita cari trik yang jangan bilang, Pak, capek nih Bapak. Nah, udah, dia pasti nggak mau. Tapi kita balikin, Pak, ini Bapak minta saya nyelesain ini, dan Bapak minta 3 jam lagi selesai, izin nggak saya selesaiin Pak? Kalau nggak saya pulang telat. Nah, baru boleh di belakang itu tambahin kepentingan kita. Tapi harus diawali dengan kita bantu merekanya itu. Ya, menjawab yang pertama mudah-mudahan ya. Halo Mas Ian. Siap, oke, terima kasih. Oke, yang kedua sudah jawab, oke. Yang kedua LinkedIn ya. Oke. Kalau buat saya LinkedIn itu di hijau, penting tidak mendesak. Penting tidak. Jadi makin terjadwal. Upayakan jadwal lah. Memang prakteknya nanti ada geser-geser, tapi kita rencanakan misalnya kan banyak influencer di LinkedIn ngajarin upayakan kita interaksi dengan minimal kita connect dengan new setiap minggunya 20. Itu kita sudah kita rencanakan kan gitu. Iya, betul. Itu jadi menurut saya masuk hijau. Hijau ya. Tapi hati-hati memang. Saya juga pernah kejebak, maksudnya tergoda setiap hari, setiap saat pengen lihat LinkedIn. Abis posting, godaannya apa teman-teman? Di LinkedIn. Lihat view-nya, lihat yang like ya. Itu penyakit. Saya sendiri ngalamin di awal, tapi perjalanannya buat apa saya bilang tujuannya mau berbagi kok. Ya udah cukup misalnya pagi kita posting, siang kita lihat, sore kita masuk lagi komen. Sore malam udah cukup. Tapi jangan sampai hati tergoda pengen kalau istilah kita ria ya, mungkin ria kalau bahasa Muslim pengen dapat pujian, jadi pengen nanti terus kecewa tuh. Makin kecewa makin terus tuh tiap menit dibuka. Akhirnya kerjaan utama kita nggak selesai. Ya, tapi pastikan buat saya penting tidak mendesak. Itu yang terbaik. Siap, terima kasih. Sama-sama Mas Ian. Oke. Ya, maaf Pak. Nih mohon maaf sekali. Kak boleh di rewind tadi kembali yang di antara dua kepentingan tadi itu dengan orang tua. Ini Mas siapa? Mas Aji. Mas Aji, sorry. Saya nggak tahu siapa yang ngomong. Ya. Yang tadi tanya Mas Aji ya? Iya betul. Ini maaf nih agak rewind lagi saya. Ya nggak apa-apa. Thank you. Memang sedih ingetin. Jadi kan yang di dilemanya kita yang Mas Aji maksud adalah kita lagi in the middle of something menyelesaikan target pekerjaan. Tiba-tiba ada panggilan keluarga. Kurang lebih seperti itu Mas Aji ya? Betul. Okay. Betul. Nah, tinggal kita ukur aja Mas, sekritis apa kondisi di keluarga. Kalau tadi orang tua masuk rumah sakit, menurut saya sih udah nggak ada pilihan lagi sih Mas Aji ya. Kita harus minta izin ke atasan kita untuk meninggalkan pekerjaan ya. Paling nggak kita membantu orang tua melihat dulu kondisinya sampai dirawat, setelah itu balik ke kantor. Itu yang terbaik. Buat saya nggak
nggak ada opsi. Dan saya kira atasan harusnya mengerti, dia juga punya ayah, punya ibu, punya keluarga ya. Tapi gini, lingkaran utama dulu Mas Aji ya. Kalau ukurannya om yang nggak tinggal di rumah sama kita, paman, tante, ya keponakan, ya itu mungkin kita bisa nunggu sampai selesai pekerjaan ya. Tapi kalau sesuatu yang betul-betul lingkaran utama kita yang butuh support kita langsung ya nggak ada pilihan ya, dan lebih kritis gitu ya. Iya, sip. Ya. Mudah-mudahan menjawab Mas. Wah, sangat menjawab. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Mas Aji. Oke, ada Mbak Desi yang mau bertanya, silakan langsung aja. Wah, thank you Pak Andreas nih. Silakan Mbak Desi. Selamat malam Pak Fatih. Malam. Ya mau tanya saya, misalkan nih kita sudah mengatur gitu ya, masalah priority gitu. Tapi memang rasanya kok waktu kurang gitu ya untuk keluarga gitu. Itu apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Misalkan kita memang pekerjaannya multitasking gitu ya. Jadi memang udah atur priority, memang waktunya yang kurang gitu. Saya ini paling dapatnya weekend gitu kan. Weekend juga ya itu juga masih ada aja gitu kan kerjaan atau interrupt dari tim itu misalnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang pertama saya tanya balik dulu Mbak. Yang dimaksud multitasking ini yang dialami Mbak Desi ini multitasking apa multi job? Multi job. Jadi ada berapa kerjaan itu di berapa tempat? Bukan multitasking, multi role. Multi role berarti ya, di satu perusahaan multi role gitu ya? Iya. Oke. Nah terus pertanyaannya adalah kok kayaknya waktu nggak cukup gitu Mbak ya? Iya maksudnya apalagi yang bisa dioptimasi atau mungkin gimana ya? Ada trik gitu bisa lebih efektif gitu. Ya. Yang pertama Mbak Desi saya coba jawab. Cek dulu yang tadi di merah sama abu-abu ada nggak Mbak yang disia-sia sama tipuan? Tidak sih, memang kan tipenya ini apa ya namanya ya? Misalnya kita lagi mengerjakan suatu pekerjaan gitu ya Pak. Ya. Nanti di tengah-tengah memang dinamis gitu kan, ada pekerjaan baru yang datang gitu kan. Nah itu sih Pak biasanya. Nah itu yang jadinya keskip ini yang bikin jadi tapi sama urgent juga gitu. Oke. Ini saya belum tahu detailnya, tapi yang saya tangkap ada beberapa pilihan Mbak Desi. Dimungkinkan untuk delegasi nggak Mbak? Hire tim baru untuk bantu Mbak Desi. Untuk delegasi bisa, tapi harus ini sih. Dulu mungkin ya. Harus apa? Approval. Iya, jadi maksud saya coba Mbak Desi, kalau di industrial teknik kan suka ada namanya beban kerja, analisa beban kerja. Nah, kalau di program saya coaching, saya juga bisa lakukan namanya analisa waktu harian, analisa waktu mingguan. Itu kita kelihatan dengan role Mbak Desi, nanti di listing bebannya apa saja, ternyata nggak cukup 24 jam kerja, misalnya 10-12 jam nggak cukup, seminggu. Nah, dari situ itu bahan bukti kita, evidence untuk bawa atasan untuk approval Mbak, itu penting. Jadi saat kita nanti mengajukan saat udah hectic banget, selama ini nggak mungkin bisa menyelesaikan dengan beberapa role yang luar biasa, tanda petik lebih dari satu tadi, ya kita harus bawa bukti ke manajemen bahwa Pak, Bu, ini analisa waktu saya, Senin kemarin saya ngerjain ini sampai jam 10 malam, ini hasilnya belum selesai 100%. Berikutnya harus selesai, sudah lakukan gini-gini, dan sudah tunjukkan nggak ada yang di abu-abu, nggak ada yang di merah, ya saya pikir itu akan bantu untuk approval. Pilihannya cuma rekrut tim bantuan untuk Mbak Desi, dan itu bisa didelegasikan. Bisa dalam bentuk project base, selesai dalam sebulan untuk menyelesaikan semua hutang-hutang pekerjaan, atau kalau memang kerjanya seperti itu sifatnya, nature-nya, ya kita hire aja dalam bentuk PKWT ya, kerja kontrak waktu tertentu, perjanjian kerjasama waktu tertentu. Gitu Mbak Desi, pilihan terbaiknya biar Mbak Desi juga less stress. Kalau nggak sakit, habis waktu, nggak punya waktu untuk keluarga bahkan. Ini kalau saya tebak. Iya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Desi. Ada lagi? Ya, thank you Pak Andreas. Ya. Solusinya atasan Mas Ian Soriko Training Hira
silakan hubungi Mas Ian dulu, nanti kontak saya gitu ya. Saya saran Mas Ian segera buat proposal ke BP Pro untuk atasannya tadi itu ya. Siap. Iya. Siap. Thank you Mas Ian juga nih, katanya BP Pro mau diundang kelas di kantor nih. Thank you. Iya, biar sekalian ya, di kantor tahu. Siap. Oke, terima kasih Mas Ian. Makasih